dalam kehidupan kita, setan menyerang kita dengan banyak hal. Kalau kita terjebak menggunakan senjata yang sama, Anda kan tidak ada bedanya dengan kuasa gelap. Dunia menyerang kita dengan senjatanya. Kalau kita melawan dengan senjata yang sama, yang dunia hantamkan ke kita, kita akan sama dengan dunia. Saul datang dengan senjata. Kalau Daud mengalahkan dia dengan senjata juga, dia tidak ada bedanya dengan Saul. Nah, dengar baik-baik. Kebencian jangan dilawan dengan kebencian. Fitnah jangan dilawan dengan fitnah. Tindasan jangan dilawan dengan tindasan. Gosip jangan dilawan dengan gosip. Amarah jangan dilawan dengan amarah. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Kalau semua yang negatif itu datang dalam kehidupan saudara, menekan kehidupan kita, menghancurkan kita, jangan bangkit dan gunakan cara yang sama untuk membalas akan semuanya itu. Kalau engkau melakukan yang sama, kita tidak ada bedanya dengan yang menyerang kita. Ngerti saudara? Untuk membuat Allah itu bergerak dan bertindak bagi saudara, jangan menggunakan senjata yang sama yang dipakai musuh untuk menghantam kehidupan kita. Karena sebenarnya kalau saya belajar dari hidup kita ini, sebagai orang percaya, semakin kita belajar mengenal Tuhan, semakin dia mengajar kita bagaimana kita sebetulnya punya senjata-senjata yang berkebalikan dengan yang dunia punya. Hari-hari ini saya sedang menulis buku biografi riwayat hidup Pak Yusak Cipto. Beliau disuruh Tuhan untuk menceritakan lewat kaset ya, dia rekaman sendiri nih. Cerita hidupnya, ada 6 kaset semuanya. Kemudian dia dengar Tuhan berkata, dia merasa bahwa anaknya yang perempuan, Iin Cipto yang harus memberikan tambahan-tambahan itu. Tapi rupanya itu bukan kerjaan yang ringan, saudara. Setelah sekian lama dicoba, nyerah akhirnya. Nggak bisa. Waktu Bill Wilson datang kemari, rombongannya cukup besar datang ke Semarang, lalu mereka ketemu dengan saya. Dan mereka berkata, Pak, gimana ya, ada nasihat nggak bagaimana kita bisa menyelesaikan akan buku ini? Karena mereka juga mendengar, kita terima juga rekaman yang Pak Yusak itu buat, dan beberapa teman sedang membuat akan skripnya. Lalu saya berkata begini, mereka berkata, apa Bapak juga mau buat? Saya bilang, enggak. Saya paling hanya bisa membantu nulisin skripnya, tapi kan yang diberikan tugas Iin, dan itu saya tahu itu berat. Saya punya beberapa nasihat, saya berkata, saya beri beberapa masukan. Saya nggak tahu gimana, yang jelas mereka ngomong dengan Iin, dan dia sudah begitu nggak mampu lagi, dan dia merasa, Pak, aku sudah nggak mampu, aku nyerah. Ini diapain nggak jelas ini. Kalau ditulis apa adanya, ini bahasa lisan. Papa maunya dibuat bahasa tulis dan diberikan penjelasan secara alkitabiahnya. Dia bilang, aku nyerah, aku nggak mampu. Lalu kemudian nggak tahu gimana, mereka bapak anak rundingan sendiri. Nah, saya berkata dengan mereka, saya bisa bantulah. Kalau ada yang bisa saya kerjakan, saya mau kerjakan sendiri. Karena Anda harus mengerti ya, ini warisan kayak begini itu besar artinya. Kalau Anda mendalami hidup orang yang dekat dengan Tuhan, dipakai Tuhan, Anda akan kenal dengan Tuhan lebih baik lagi. Lalu singkat cerita, saya ditelepon sama Iin satu malam, dia berkata, Pak, aku sudah ngomong dengan Papa, dan Papa bilang kalau Bapak yang ngerjakan sendiri, boleh. Kalau orang lain tidak boleh. Kalau Bapak sendiri yang garap, boleh. Dia percaya. Saya bilang, oke, tak kerjain. Jadi saya mulai kerjain. Saya mulai sadar, ada banyak story, kisah hidupnya Pak Yusak ini yang kita nggak pernah ngerti. Kita sekarang taunya kan ini orang dipakai Tuhan. Tiap malam jam 8 kan itu banyak orang mendengarkan, saudara. Di mobil, di rumah orang ketawa-ketawa sendiri. Pernah dulu kita hari Sabtu kita tiadakan khotbah, beberapa gereja lain protes jemaat-jemaatnya. Berkata, tiap jam 8 tak tungguin, Sabtu tidak nongol khotbahnya Pak Yusak. Jadi itu acara yang paling digemari orang, dengerin dia khotbah, dan orang ketawa-ketawa sendiri. Diberkati Tuhan, saudara. Diberkati Tuhan. Dan saya punya keyakinan, makanya ya, dia sudah disuruh berhenti. Saya berkata begini, Pak Yusak, kalau Anda ke Semarang nih hari ini, Plaza Simpang 5 bisa penuh orang, saya berkata. Wah, no way, katanya. Lu nggak percaya ini orang ini nunggu Anda.
Jadi pokoknya saudara, ini buku kalau keluar, boom, menurut saya akan jadi kayak kacang goreng. Tapi lagi di komputer saya ini, belum jadi kacang goreng. Lagi saya tanam pelan-pelan bijinya. Butuh waktu, butuh waktu. Harap sabar menunggu, mudah-mudahan tahun ini selesai. Nah, pada waktu itu saya baca ceritanya, Anda akan ngerti bahwa kisahnya seperti itu ya. Tapi saya mau beritahu saudara, saya mau ceritakan kepada Anda bagian yang saya selesai tulis ini. Saya berkata, ini orang hidupnya, masa kecilnya, sengsaranya luar biasa. Dan saya beri istilah gini ya, pendidikannya Pak Yusak itu sekolah Alkitab kandang hewan. Itu orang ini, dia dikandung itu gini saudara. Kakaknya yang perempuan, baru usia 3 bulan. Mamahnya hamil Pak Yusak. Dulu waktu kecil namanya Chongsin. Chongsin itu artinya besar kuasanya. Sebab ini adalah tokoh silat, kegemaran papahnya. Jadi papahnya suka dengar cerita silat, ada pendekar namanya Chongsin. Punya anak Chongsin. Bayangin ya, babynya pertama baru umur 3 bulan, Chongsinnya nongol di perut. Lah, mereka belum Kristen orang tuanya waktu itu. Dipijat, dikasih norit, dikasih jamu. Gak bisa mati. Kuat. Pijet, kasih jamu segala macam. Tidak apa-apa. Akhirnya lahir, waktu lahir itu hitam. Kayak kebakar kulitnya. Dan anak ini lahir cacat. Sampai usia 5 tahun, praktis belum bisa jalan. Nggak bisa ngomong mama, nggak bisa ngomong papa. Anak kan biasanya kan mama, nggak bisa. Isanya apa? Aus. Makanya omnya kalau panggil dia, aus, aus. Loh kok panggil aus? Nah, dulu kamu sampai umur 5 tahun cuma isanya aus. Mama, papa nggak bisa. Itu secara pikiran ya, mentalnya terbelakang. Nah sekarang ya, dia lahir, baru 3 bulan, mamanya hamil lagi. Dulu papanya Pak Yusak sama saya kan deket, dia ngomong gini, aku dulu ya disebut koh non-stop. Ya bojoku hamil terus. Orang berkata, kok non-stop toh kok. Tahun 30-an nggak ada KB, belum ada KB. Produksi jalan terus. Non-stop. Bayangin. Jadi dia 3 bulan hamil lagi. Sudah mamanya sudah teler toh. Ini akhirnya Chongsin ini. Pak Yusak ini dipanggilin pembantu. Ya, yang punya anak baby sebaya dengan dia. Jadi pembantu itu yang nyusuin dia. Kira-kira sampai usia mungkin 3 tahun, 4 tahun diasuh pembantu itu. Satu hari umur 5 tahun tuh ya, dia diboncengin papanya naik sepeda. Ini kan hitam. Warganya putih semua, punya anak hitam. Di jalan ketemu temennya. Nah ini, orang itu teman ketemu, ngomong itu, orang kita lebih suka ngomong yang jelek-jelek. Saya nggak tahu kenapa, dari mana asalnya saya nggak tahu. Kalau ketemu orang ngomonginnya yang nyakitin hati. Loh ini anakmu? Iya. Wah ini mesti sama pembantu ya, kamu ada hubungan gelap ya. Bayangin. Saudara kalau Anda digituin orang gimana? Sejak itu papahnya malu, tidak pernah dibawa-bawa kemana pergi. Tidak mau kumpul sama orang ini. Akhirnya ini anak dititip-tipin tidurnya di kamar pembantu. Dan waktu itu papahnya mulai buka mebel, ya, buat mebel. Jadi tukang kayu, pembantu tidur di belakang, ini anak ikut tidur di situ. Alasnya tikar. Jadi kalau pagi bangun itu, ini ngecap tikar semua itu. Tapi karena agak sedikit blow on, saudara, waktu itu, yang lain ngertawain, lo lucu. Dia ketawa, ya lucu katanya lo. Jadi karena sedikit tertinggal, terbelakang, itu sebetulnya dia tidak menyadari bahwa itu menyakitkan hati, saudara. Belakangan baru sadar, kurang ajar juga yang ngecek aku. Tapi waktu itu nggak sadar. Bayangin. Kalau pagi, terus dibeliin sapi. Sepasang, sapi perah. Jadi tak pagi jam 3, jam 4 dia bangun. Sapi dimandiin, kandangnya dibersihin, diperes, kasih makan tiap hari. Sampai gitu kerjaannya dia. Jadi umur berapa ya? Dia bilang umur 10 tahun itu baru kelas 1 SD.
Kan tinggi besar itu. Umur 10 kelas 1 SD. Umur 12 kelas 3 SD. Terus pecah perang, 3 tahun nganggur gak sekolah. Omnya dari Semarang datang, diomongin, kamu sekolah, gak punya duit, ikut sama aku. Nanti kerja sama aku. Dia ke Semarang naik dokar dari Jepara. Gak ada bus. Apalagi pesawat terbang Jepara Semarang gak ada. Dokar. Dari Jepara kemana dulu? Ke Jepara ke Pecangaan. Pecangaan ke Mayong. Mayong ke Kudus. Kudus Demak. Demak Semarang. 8 jam. Nah, dokarnya kopo itu. Tapi kalau Tuhan nolong, saudara, dengernya. Makanya Anda harus mengerti, Tuhan itu punya senjata luar biasa. Nah, kalau Anda pernah dengar ceritanya tuh. Langsung kepala sekolahnya ngomong gini. Kamu mau kelas berapa? Kelas 3 aja dia ketawa. Kamu kayak Goliat. Kelas 5. Oh gak bisa. Coba dites. Ada kalimat pendek. Dulu kan belum ada bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, saudara. Ya. Cuma bahasa sehari-hari sebenarnya bahasa Koi. Nah, ini yang dia ngerti bahasa Jawa. Dia ngerti bahasa Melayu. Makanya Tuhan sama dia kalau ngomong ngokon-ngokonan, saudara. Tahu bahasanya bahasa Jawa kasar begitu. Ini tulisan apa? Beranda. Suruh baca. Bisa beranda. Artinya apa beranda? Dia ngerti beranda itu kan bagian luar rumah. Bahasa Jawanya ngerti. Jobo. Ya kan? Mau bilang jobo itu Jawa. Indonesianya apa? Jaba katanya gitu. Bayangin. Gede dhuwur goblok. Repot loh saudara. Yang tiap malam buat dengerin itu asalnya kayak gitu saudara. Itu kalau mau main ya, sakit hati lawan sakit hati sudah hancur tuh hidupnya. Tapi Tuhan itu ngajari luar biasa. Satu kali dia ceritanya. Dia punya ayam jago cuma satu loh, dia pelihara. Kabur terbang ke rumah sebelah. Sebelah itu rumahnya omnya, melihara ayam juga. Dia kan masuk halaman mau ngejar ayamnya. Tantenya keluar, omnya keluar, dimaki-maki, dianggap mau nyuri. Dia bilang, kamu kan anak miskin, gak mungkin punya ayam jago, diusir. Sakit hatinya luar biasa. Begitu sakit hati, saudara, langsung eksim. Bertahun-tahun gak sembuh. Satu hari Tuhan ingatkan, ada yang eksim di sini, sakit hati. Tuhan berkata, minta ampun sama Tuhan. Dia minta ampun, dia bertobat, langsung sembuh eksimnya. Saya belajar di Tuhan ini orang sengsara banget hidupnya. 2 hari lalu saya telepon dia, saya bilang, ayo aku gak pernah ngerti loh, hidupmu tuh kayak begitu. Waduh, dia bilang, aku ini anak tidak bahagia kok. Aku ini anak kecilku tuh menderita. Penderitaan terlalu banyak. Tapi waktu sekolah, saudara, Anda kan pernah tahu ceritanya, itu luar biasa. Kelas 5 ya, nggak ngerti apa-apa. Karena bahasanya bahasa Koi itu dia ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa. Jawa dia ngerti, saudara. Tapi menurut saya Wonocoroko pun kagak ngerti dia. Lalu kemudian kurang seminggu mau dites. Karena kalau sampai gagal 3 bulan dites ya. Kalau tidak lulus, turun kelas 4. 3 bulan, nggak lulus lagi, kelas 3. Jadi di drop terus. Kurang seminggu Tuhan ngomong gini, kamu tak kasih alat di otakmu. Dan dia bilang itu sekarang namanya fotokopi dan tape recorder. Sejak itu kalau dengar gurunya ngomong ini, saya nempel. Wah, gurunya senang, dianggap jenius. Tiba-tiba dia di kelas 3 bulan itu pertama diuji sama gurunya. Dia lulus dengan nilai baik. Terus gurunya bilang, sudah kamu kelas 6 aja, jangan kelas 5. Baru 3 bulan kelas 5, saudara. Dari hampir turun, terus naik kelas 6. Kelas 6 beberapa saat, gurunya senang, pinter nih anak. Dia bilang, mau enggak ngerangkep? Pagi kelas 6, siang SMP kelas 1, sampai sore. Bayangin. Jadi akhirnya dia bilang, mau. Tapi nggak punya duit, saudara. Untuk makan siang, untuk bekal nggak punya. Mau pulang naik becak terlalu mahal, uang saku tidak punya. Dia ngomong, aku kalau supaya nggak lapar, apa? Minum air keran sebanyak-banyaknya. Minum. Sampai kemudian SMP kelas 3, Tuhan berkata, kamu sudah pinter. Dikelupas sama Tuhan. Dan dia normal.
Jadi kalau Anda berkata, ya Tuhan itu punya cara, punya alat, punya senjata yang luar biasa. Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai yang dunia tembakkan buat hidupmu. Daud berbeda, dia tidak pakai yang Saul hantamkan dalam hidupnya. Amen, saudaraku. Yang kedua, apa yang membuat Daud itu lain dengan Saul? Saya belajar, dia adalah orang yang pergi, dia lari kepada dimensi yang musuh tidak bisa kejar. Anda tahu yang membuat Saul akhirnya kembali dan tidak mengejar dia? Ketika dia tunjukkan akan kasihnya. Dia tunjukkan akan rasa hormatnya. Dia tunjukkan akan pengampunannya. Dia bisa bunuh itu. Tapi kebencian tidak bisa mengejar sampai ke dimensi pengampunan. Kejahatan tidak bisa mengejar kalau kita masuk kepada dimensi kebaikan. Kenajisan nggak bisa ngejar kalau kita masuk ke dimensi kekudusan. Kemelaratan tidak bisa mengejar kalau kita masuk pada dimensi kemurahan. Masuklah kepada dimensi yang dunia tidak bisa mengejar sampai ke sana. Karena memang itu bukan habitatnya. Daud tunjukkan dia orang yang memberikan respek dan hormat. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak mau bunuh dia. Aku memberikan respek, memberikan rasa hormat, memberikan rasa sayang dalam hidupnya. Itu yang membuat Saul akhirnya berbalik. Dan dia mengurungkan niatnya untuk mengejar Daud terus. Kalau engkau sedang dikejar sesuatu, saudara, jangan engkau masuk dalam dimensi musuhmu. Masuk ke dimensi yang orang itu tidak bisa kejar. Kalau ada orang berbuat begitu jahat kepadamu, masuk dalam dimensi kasih dan ketulusan. Semua akan terekspos luar biasa. Dan yakini Tuhan itu ada dalam dimensi itu. Karena dia memang tinggal di situ. Dan kita mesti tinggal di situ. Saya pernah punya teman pinter sekali dia. Satu hari dia berkata begini. Orang sepinter apapun, kalahnya dengan orang tulus. Mau dihapusi kayak apa percuma. Sebab dia apa? Sudah polos. Dia tulus. Ilmu kita nggak bisa berkembang. Orang pinter ketemu orang licik. Wah itu senang dia berkata. Adu ilmu. Pinter ketemu tulus, repot ya. Mau dikeluarkan kepandaiannya, dia polos apa adanya. Ngeri saudara. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang membenci engkau, masuk dalam dimensi pengampunan, kebencian tidak bisa mengejar engkau di sana. Kalau engkau dikejar kenajisan, masuk dalam kekudusan. Kenajisan gak ada tempat dalam kekudusan Tuhan. Kalau engkau dikejar dengan sakit hati, masuk dalam dimensi kasih karunia dan anugerahnya, maka tidak akan pernah bisa mereka mengejar saudara. Saya berdoa kita belajar dari pengalaman kehidupan kita ini. Ada tempat-tempat yang Allah sediakan buat kita lepas dari semua kejaran musuh kita. Kalau engkau dikejar dengan tinggi hati, masuk dalam dimensi kerendahan hati yang dari Tuhan. Orang sebetulnya ya, tinggi hati itu merepotkan banyak hal, saudara. Kesombongan membuat semuanya jadi mahal. Kerendahan hati membuat semuanya jadi terjangkau. Percaya nggak? Misalnya begini. Itu orang-orang yang kena tipu itu. Pakai jam Rolex. Pak, Rolex, Pak. Ini kalau bapak yang pakai. Wah, lain, Pak. Ditembakkan. Lihat, Pak. Waduh. Gaya bapak ini sudah konglomerat betul. Bapak kok jamnya hampir putus gitu toh Pak rantainya. Ini loh Pak. Itu kan berkarat itu mesti palsu ya Pak ya. Bapak nggak bisa Pak. Orang kayak Bapak ini. Waduh luar biasa dari jauh aja penghormatan orang tinggi. Ini loh Pak. Berapa ini? Cuma 30 juta. Padahal belinya di Pecenongan dia. 15.000. Anda diangkat harga dirimu begitu rupa. Lalu kemudian Anda bayar 30 juta. Yang mahal itu apanya saudara? Harga dirimu. Ngerti? Anda di kelas di sekolah dikomporin temanmu. Orang itu bilang, kamu bodoh dan pengecut. Gak berani sama dia. Kan kamu berani ya? Masa gak berani sama dia? Anda beranikan dirimu berantem sama orang. Pulang, bonyok semua. Itu yang mahal apanya? Harga dirimu, saudara.
Sekarang orang sedang promosi kartu kredit. Uang nggak zamannya lagi. Buat tanda tanganmu, itu berharga. Wah, Anda bayangkan aku punya kartu kredit, tinggal gesek saja. Wah, buat tanda tangan berharga. Anda berpikir, kapan berharganya? Kalau nggak pakai kartu kredit. Inilah generasi abad 21. Kartu kredit. Saya berkata inilah generasi melarat. Utang terus kemana-mana. Tapi orang sudah diangkat harga dirinya. Orang jual mobil, dia berkata, hanya orang sekelas Anda yang berhak menaikinya. Wah, Anda langsung naik. Kelas berapa? Entahlah, nggak tahu. Pokoknya gua berkelas. Harga diri bisa membuat semuanya mahal. Mahal. Kalau Anda rendah hati, semuanya terjangkau. Dan saya berkata, jangan pernah ketika ketinggian hati mengejar saudara. Gengsi, harga diri mengejar Anda, jangan masuk dimensi tinggi hati dan harga diri. Bangkrut saudara. Kalau engkau berani berkata, aku tetap mau rendah hati Tuhan. Masuk ke sana, tinggi hati tidak akan tahan pada kerendahan hati. Lah Anda sedang diseterap, dibangkitkan apanya hari-hari ini? Saya tahu beberapa negara, ada gereja yang mengklaim dirinya, ini gereja terbesar di negara ini. Hari ini jemaatnya mulai drop. Dan dia harus kerja keras, supaya jemaatnya naik lagi. Makin kerja keras, makin ada yang pindah banyak. Bayangin, nggak bisa. Dia sedang ngejar apa? Harga dirinya. Makanya jangan dipatok terlalu tinggi harga diri kita. Paulus berkata, siapa yang menganggap engkau begitu penting, katanya. Tidak ada orang penting di tengah-tengah kita. Semua kita hamba-hamba Tuhan. Amen, saudaraku. Anda berpakaian pun sama. Kadang yang kita beli itu apa sih, saudara? Merek. Belum tentu itu asli itu. Polo. Apalagi? Versace. Palsu nggak itu? Kelihatannya asli kok. Dengerin baik-baik. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu. Sudah mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Saya lagi jalan di Soko di Jakarta. 7-8 tahun lalu mungkin, Soko Jakarta. Lihat tas kerja, tas kecil. Harganya kalau nggak salah ya saudara, 15 juta atau 20 juta. Tas kerja. Lalu teman saya ini kan dulunya pegawai BCA. Dia bilang, Pak, ini tas ini, kalau yang pakai aku, nggak ada orang percaya ini 15 juta, Pak. 15.000. Paling orang berkata, tas palsu kamu pakai. Jadi, saudara dengerin baik-baik. Itu tergantung manusianya, bukan barangnya, cantelan-cantelannya dulu, saudara. Itu enggak. Itu hanya mahal di harga diri sebetulnya. Nangkap, saudara. Orang ini ngerti, dia masuk ke dimensi yang dunia nggak bisa kejar. Saul kejar dengan kekuatannya sampai mules perutnya, saudara. Daud berkata, aku berikan pengampunan, kasih sayang, respek, dan penghargaan dalam hidupnya. Nyerah di akhirnya. Hal yang sama dengan kita. Sebab kalau kita tidak mau belajar seperti Daud, kita akan seperti Saul. Dan saya pikir tidak ada orang di tempat ini yang mau hidupnya seperti Saul. Amen, saudara. Belajar. Saya yakin ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Karena saya perhatikan banyak orang jatuh di hal yang sepele sebetulnya. Dan kebanyakan kejatuhan itu pada ketinggian hati kita. Makanya saya berkata, belajarlah masuk dalam dimensi kerendahan hati. Ketulusan, kekudusan, kasih, pengampunan, kemurahan. Masuk ke dalamnya. Dan kalau Anda bisa menikmati itu, saudara. Saya mau katakan, demi kasih Tuhan, engkau bebas dari kejaran Saul dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat pasal 26 sekarang. Tidak usah saya bacakan
seluruh pasal mengingat waktu. Saya baca aja mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Rupanya sekali itu belum manjur buat orang ini. Kambuh lagi penyakitnya, dia kejar Daud lagi. Kali ini tanpa buang hajat. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelech orang Het itu dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, perhatikan saudaraku. Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan dia daripadaku untuk menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Hal ketiga yang membuat orang ini berbeda adalah, Daud itu, tanda petik ya, akrab sekali dengan kata entah. Artinya begini saudara, dia akan ngerti Tuhan yang mengelantik dia sebagai raja. Tapi dia juga mempercayakan Tuhan untuk sungguh-sungguh mengangkat dia sebagai raja. Bukan hanya saat pelantikan, tapi juga pengangkatannya tergantung Tuhan. 2 kali pegawainya berkata, inilah saatnya yang Tuhan katakan, aku menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Rupanya Daud cerita dengan mereka, Tuhan bernubuat kepadaku, Tuhan ngomong ke aku, akan tiba harinya, aku serahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah 2 kali, para pegawainya berkata, ini pasti saatnya Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu cepat menginterpretasikan penggenapan firman. Kalau terjadi seperti ini, Anda tidak siap untuk menunggu waktunya Tuhan. Nah, Daud itu luar biasa. Dia berkata, entah dia mati karena ajal, entah dia perang dan hilang, aku nggak ngerti. Yang penting dia nanti pasti mati. Tuhan yang bunuh dia, jangan aku yang bunuh. Entah gimana caranya, aku tidak tahu. Nah, kata entah ini paling dibenci orang Kristen hari ini, saudara. Loh, kapan Tuhan mau pakai kamu? Entah. Apa rencana Allah bagi hidupmu? Entah. Sampai kapan kamu menunggu? Entah. Itu bencinya luar biasa. Dunia butuh kepastian, saudara. Tapi orang Kristen berani berkata, kepastianku adalah pada kepercayaanku kepada Tuhan yang telah memilih hidupku. Nah, ini tidak gampang. Menunggu waktu Tuhan, sungguh-sungguh tidak ngerti apa-apa. Engkau hanya berkata, entah. Seperti blow on sekali. Walaupun memang sebetulnya iya. Gak ngerti apa-apa gitu. Serius. Anda kalau belajar ya, bergaul dengan Tuhan, nanti ujungnya Anda berkata gini, aku ini goblok loh saat ini. Gak ngerti apa-apa lah. Yang tak rencanakan begini, gagal. Ini lagi, ini gagal. Lah kamu ngapain? Ya entah. Nah, terus, ya sudah, percaya sama Gusti Allah, geludung pokoknya, maunya dia apa. Nah terus mau apa lagi? Ya entah, tidak tahu.
Nah dia ngomong apa? Entah, nggak ada nubuat tuh, sepi itu katanya. Semua orang dinubuati, saya dilewati. Di School of Acts ada yang ngeluh, Pak, semua nabi bernubuat, kanan kiri kesamber, saya ditinggal, cuman dilewatin kok Pak, nggak ada apa-apa. Ya, firman Allah apa? Entah katanya. Nah itu malah bagus. Firman Tuhan berkata, entah itu milikmu. Tapi Anda kalau mengalami betul seperti itu, Anda harus tahan. Daud berkata, biar Tuhan yang buat. Entah matinya kenapa, urusan dia. Entah kayak apa, terserah dia. Asal bukan tanganku yang mencabut nyawanya. Nah orang ini, orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan itu luar biasa. Satu hari saya masih ingat, saya belum pelayanan saudara. Masih sedikit-sedikit lah di kampung-kampung kecil gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan, sekarang jadi gembala sidang juga. Dia khotbah di persekutuan doa kami waktu itu. Dia khotbah bagus sekali. Luar biasa. Begitu dia khotbah selesai, jemaat pulang, dia salami, saya ikut dampingin dia. Ada teman datang satu. Dia berkata gini, dengan muka sini sekali, saya masih ingat wajah orang-orang kayak begini. Sukar dilupakan dalam hidup saya. Sebab ini orang menempa kita hebat, saudara ya. Yang manis-manis menguatkan kita, yang sengak-sengak gini menempa kita jadi kuat. Anda perlu bergaul cukup dengan orang-orang sengak nyelekit kayak begini, saudara. Karena membuat engkau kuat dan perkasa. Dia ngomong begini. Bagus ya, Maria, bagus ya. Oh bagus. Lah kamu kapan? Bayangin. Entah. Tunggu waktu Tuhan. Lah kapan? Ya entah. Nggak tahu. Tapi ada orang yang menekan, saudara. Misalnya begini. Ini entah yang paling menyakitkan begini. Bu Foni kawin. Bagus ya. Bagus pernikahannya. Waduh, makannya juga nggak nunggu lama loh. Selesai gitu kan. Bagus ya, bagus. Lah kamu kapan? Anda tahu jawabannya apa? Entah. Tergantung dia. Nggak usah diurusin, saudara. Masalahnya orang bisa berkata entah itu. Apakah dia mempercayakan dirinya ke Tuhan atau tidak. Kalau nggak percaya, entahnya sampai sakit hati. Iki wong ki angel selamat iki malah ngutuki, saudara. Jangan. Anda berkata entah, memang entah. Mau apa? Tahun 91 kita mulai gereja ini, beberapa tahun pertama saya nggak ngerti itu. Visi gereja ini apa? Entah, saya bilang. Saya dimarah-marahin orang. Harusnya ngerti. Ya harusnya. Nah, kamu nggak ngerti. Kenapa? Entah. Kata entah itu sukar dimengerti. Bagi yang tidak percaya dan belum kenal dia dengan baik. Buat orang yang kenal dengan Tuhan, ya emang entah. Orang tidak terduga kok jalannya. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Jadi dia adalah Allah yang tidak terduga. Seperti apa Pak jalannya? Ya entah. Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Lihat apa yang dia kerjakan. Tapi itu membuat sakit perut betul, saudara, seringkali. Karena itu tidak segampang yang diomongin. Saudara. Makanya saya dalam hidup ini tak ajarin, saudara, ya. Kalau Anda berdoa, Anda hidup bergaul dengan Tuhan gini. Anda harapkan yang terbaik. Kalau Anda mau entah-entahan, saudara ya. Harapkan yang terbaik. Siap untuk yang terburuk. Mau apa? Entah. Terserah dia. Terburuk. Nah, paling bawah tuh alfa ya dia, omega dia. In between ya di tengah-tengahnya dia. Mentok sana ya dia, mentok sini dia. Dia yang ngurus semua. Nah di sini banyak orang Kristen bertanya, Pak, kalau modelnya kayak begini Pak, ini apa nggak perlu beriman dong kalau begitu? Ini ada orang email saya, saudara. Dari Kudus, saya nggak tahu datang nggak yang bersangkutan. Tak jawab, saudara ya. Saya tidak maha mengerti. Tapi begini, ada orang-orang yang ketika masa-masa awal, apapun yang diminta Tuhan beri. Dia masih anak-anak, masih bayi. Ya tentu dalam batasan tertentu, saudara. Dan sudah senang sekali. Tapi ketika dia makin dewasa, orang tua makin selektif dalam memberikan yang diminta oleh anak. Ngerti ya? Demikian juga kita, waktu kita makin dewasa,
Mestinya kita makin menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Waktu Anda baby, orang tuamu ngikuti engkau. Betul nggak? Jam 2 bangun, ya, ribut serumah, kelabaan semua. Gas entek, air panas, segala macam hanya untuk buat susu SGM buat saudara. Diam, diam. Papa yang mengeluh esok kerja esok nang jam 2 mbok tangek gitu. Ya toh? Anda masih bayi. Semua ngikuti Big Boss baru ini. Tapi sudah segede Anda jam 2, Mama! Siram air lah paling bagus lah. Nangkep ya saudara. Yang kedua, Anda harus tahu faktor ini. Yang namanya iman itu apa sih? Iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Nah, kata firman itu dari kata rema. Rema itu apa sih? Bagian dari logos firman ini yang dihidupkan Roh Kudus dan diberikan khusus buat kita. Jadi itu janji Allah yang memang untuk kita. Itu bahan daripada iman. Nah, rema itu yang ngerjain siapa? Kita atau Roh Kudus? Roh Kudus. Bisa nggak kita remakan sendiri? Ayo. Misalnya gini ya, ada ayat apa? Aduh, dicari ayat yang bagus lah. Engkau akan makin kaya, kian lama, kian kaya. Data itu. Terus kau berdoa, rema ini. Kian kaya, kian kaya. 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 Kaya apa nggak coba? Pokoknya kaya. Kaya. Ayo kaya, keluar. Kaya. Bisa nggak? Dengan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Bahannya sendiri itu dari kerjaan Roh Kudus. Untuk imanmu timbul, Anda tidak bisa menimbulkan imanmu. Nah, kalau nggak percaya, pencetin terus perlu. Ayo iman, goblok iman, malah pelepasan. Nggak bisa. Itu timbul itu bahannya dari rema. Pak lah, pengakuan ayat boleh nggak Pak? Boleh pengakuan ayat. Yang saya nggak setuju kalau pengakuan benda-benda material. Ya toh? Kalau ayat berkata bahwa oleh belurnya kamu disembuhkan, kamu konversi setiap hari itu boleh. Pokoknya ngucapin apapun karena firman bagus. Asal jangan ludas menggantung diri, tak usah yang itu saudara. Apapun yang janji Tuhan buat kita, akui itu, ucapkan, bagus kok. Ngasih makan roh kita. Tapi kan dalam confession kan tidak ada toh, maka datanglah BMW kepadaku, maka datanglah BMW kepadaku, maka datanglah BMW kepadaku. Kau noyati. Ngerti? Nah kalau Anda ngimani, itu eman-eman, saudara. Eman-eman tenagamu. Iman itu, bahasa Jawanya itu jedul. Jedul itu. Dari dalam. Dari mana bahannya? Dari rema. Nangkap saudara? Jadi kalau Anda itu dengan Tuhan, makanya saya ngajarikan begini, kalau Anda dengan Tuhan ya, coba ginilah, negosiasi dulu. Ya toh? Anda butuh apa nih? Tuhan, enaknya piye Tuhan. Tuh, gitu loh. Dirembuk dulu sing enak. Gitu. Nanti kalau dia ngomong, ya, bagus buat kamu. Nah itu rema buat kamu. Jangan terus celandaan dulu, aku mau ini. Ya itu yang membuat kacau, saudara. Kalau Anda dewasa, Anda mikirnya baik. Dia akan maha tahu. Dia punya selera, dia peduli dengan hidupku. Yakin, nggak usah diragukan lagi. Ada apa-apa, rembukan yang bagus. Tuhan ini enaknya gimana? Aku butuh ini loh Tuhan. Ya saudara. Jadi rembukan. Dia berkata, nggak usah lah. Begitu aja mau pengen. Ya sudah, nggak usah. Jangan. Nah, sekarang ayat terakhir. Ini sebagai perenungan ya. Minggu depan kita bicara lagi, itu hampir jam 7. Saudara. Lihat sekarang, let's see. Matius 16. Saya tunjukkan satu ayat yang punya pengertian yang lain dari yang selama ini Anda dan saya mengerti. Matius 16. Saudara belajar sesuatu malam ini? Amen. Matius 16.
Saya bacakan mulai ayat 13 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan ayat berikut ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bahasa Inggrisnya kunci-kunci kerajaan surga. Bukan cuma satu, banyak. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, perhatikan. Kalau Anda punya Alkitab di Amplified Bible, dijelaskan di situ bahwa tenses yang dipakai, kalau Anda ngerti sedikit bahasa Inggris, adalah the perfect passive participle. Jadi kata ini sebetulnya Amplified menerjemahkan begini. Whatever you bind on earth must be what is already bound in heaven. Apa yang kamu ikat di dunia ini haruslah yang sudah diikat di surga. And whatever you loose on earth must be what is already loosed in heaven. Dan yang engkau lepaskan di dunia ini haruslah yang sudah dilepaskan di surga. Itu cocok dengan doa yang Tuhan ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di... Jadi surga duluan terjadi atau bumi dulu? Surga dulu. Nah, bagian kita apa sebetulnya? Kalau Anda mau hidup itu nyerah dengan Tuhan, tinggal mengkonfirmasi yang surga putuskan apa, tinggal kita kegongi. Amin, dong jadi. Enak tak saudara? Di luar itu, rekosono sendiri. Nah, saya ngalami kok saudara. Udah andalah, supaya engkau tidak terlalu banyak benturan dan bonyok seperti yang pernah saya alami. Jadi Tuhan berkata, yang kamu lepaskan di dunia ini adalah apa yang sudah dilepaskan di surga, yang kamu ikat, yang sudah diikat di surga. Makanya Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang aku lihat Bapa kerjakan, itu yang aku kerjakan juga. Jadi bagiannya tinggal apa? Ngikuti perintah yang di sana. Nah, kalau kita ngerti, hidup kita itu lebih rileks, saudara. Enak. Saya percaya lebih tenang dan Anda tidak akan usah tergesa-gesa dan stres menghadapi hidup ini. Engkau boleh berkata, entah dalam hatimu engkau berkata, tapi entahku lain dengan entah dunia. Entah dunia frustrasi, entahku berkata, Tuhan yang akan membereskan semuanya. Aku percaya dia Tuhan yang peduli dengan hidupku. Ada sebuah lagu yang sering diputar di Rema, karena saya yang belanjakan waktu di Amerika, dari Gator, Gator Group lah pokoknya, itu laki-laki semua. Lagunya bagus sekali, kalimatnya begini, saya kalau dengar itu saya bilang, aduh senang sekali. Dia berkata gini, kita punya Tuhan yang sibuk dengan begitu banyak agenda. Tapi prioritas Tuhan pertama adalah memperhatikan aku, bukan yang lain. Dan dia akan langsung berhenti kerja kalau aku memanggil dia di dalam namanya. Saya pikir betul, dengerin ya baik-baik. Prioritas kerja Tuhan hanya ngurusin Petrus Agung. Yang lain bayang-bayang saja. Bisa nggak Anda ngomong seperti dalam hidup? Mestinya untuk setiap Anda, Tuhan juga prioritas pertama. Bejo, wah, Stefanus Untung, wah, diabet dua nama. Ini nomor satu, yang lain bayang-bayang. Ini prioritas pertama. Dan dia akan berhenti kerja kalau aku berseru memanggil namanya. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa dan Tuhan yang hebat. Amen, saudara.